Perkenalkan, nama saya Fernando Sinolan dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam hal ini, saya akan memberikan materi yang saya dapat tentang hakikat teologi Kristen. Sebelum kita membahas tentang hakikat teologi Kristen, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata teologi. Jadi, kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu theos dan logos. Pertama, kita akan membahas tentang kata theos. Kata theos itu bisa diartikan dengan Allah atau dengan bahasa Inggrisnya adalah God. Nah, Allah ini bukan nama diri, tetapi itu adalah gelar umum yang biasanya disematkan atau diberikan kepada yang ilahi. Allah itu merupakan sebuah jabatan ilahi karena Dia pencipta dan karena Dia adalah penguasa alam semesta. Kemudian yang kedua adalah kata logos. Ini memang bisa diartikan dengan banyak arti, bisa firman, bisa percakapan. Tetapi dalam teologi, logos bisa diartikan dengan dua hal, yaitu pertama, percakapan, dan yang kedua adalah studi atau pelajaran. Nah, gabungan teologi itu bisa berarti study of God atau pelajaran tentang Allah, atau juga bisa diartikan percakapan mengenai Allah. Ketika kita membicarakan mengenai Tuhan, maka kita dihadapkan pada dua kenyataan. Yang pertama adalah Allah itu absolut, sementara kenyataan kedua bahasa kita sangat terbatas. Allah yang absolut, Allah yang hebat, sekarang akan kita bicarakan dengan bahasa-bahasa yang terbatas. Karena itu, untuk membicarakan Allah yang absolut dengan bahasa yang terbatas, maka biasanya digunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu via positiva atau via negativa. Via positiva dan via negativa. Memang bahasa manusia memang tidak cukup untuk membahas atau mempercakapkan Allah. Karena itu, ketika kita membicarakan tentang Tuhan, maka kita bisa melihat ada dua pendekatan. Yang pertama adalah via positiva, yang dimana seluruh sifat-sifat Allah, keberadaan Allah itu disebut dengan istilah omni. Misalnya omnipoten, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Omniscient, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan omnipresent, Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Kemudian omnibenevolent, Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kedua yaitu via negativa, artinya melihat dari penekanan kata tidak. Misalnya, Dia adalah Allah yang invisible atau Allah yang tidak terlihat. Dia adalah Allah yang immutable, artinya Dia adalah Allah yang tidak berubah. Kemudian Dia adalah Allah yang immortal, Allah yang tidak dapat mati. Kemudian Dia adalah Allah yang infinity, artinya Dia adalah Allah yang tak terbatas. Manusia ingin berusaha untuk mengenal Allah, manusia berusaha untuk memahami Tuhan, manusia berusaha untuk mengerti Tuhan. Tetapi persoalannya, ketika manusia berusaha untuk mengenal, memahami, dan mengerti Tuhan, dia terhalang oleh sebuah knowledge gap. Nah, manusia tidak bisa memahami, mengenal, dan mengerti Tuhan dengan semua potensi-potensi yang dia miliki karena ada knowledge gap. Ditunjang dengan kondisi keberdosaan manusia, sehingga akhirnya manusia tidak bisa memahami Tuhan. Karena itu, supaya manusia bisa mengenal Tuhan, bisa mengerti Tuhan, bisa memahami Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang harus menyatakan dirinya, harus mewahyukan dirinya, sehingga karena Tuhan yang mewahyukan dirinya kepada manusia, maka Tuhan bisa melampaui atau bisa menembus knowledge gaps tersebut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana, karena itu dengan dasar itu maka kita harus paham bahwa teologi itu
bukanlah opini manusia tentang Tuhan seperti yang diinginkan. Jadi, opini merupakan asumsi seseorang, kesimpulan seseorang berdasarkan analisisnya. Jadi, opini ini tidak bisa sesuai dengan fakta. Teologi itu juga bukanlah sebuah pengalaman-pengalaman religius kita dengan Tuhan, atau bukan berarti salah. Bukan berarti teologi itu tidak menyerahkan unsur experience atau pengalaman-pengalaman. Bukan berarti tidak menyertakan unsur pemikiran. Bukan, tetapi teologi ini tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini kita atau dibangun berdasarkan pengalaman kita. Sebab antara manusia dengan Tuhan ada knowledge gap. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terhampiri, sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan dari pendekatan manusia saja. Jadi dalam hal ini teologi itu bukan opini manusia tentang Tuhan, bukan hanya sekedar pengalaman manusia dengan Tuhan, tetapi teologi itu adalah studi atau pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha bijaksana, karena itu dengan dasar itu maka kita harus paham bahwa teologi itu bukanlah opini manusia tentang Tuhan seperti yang diinginkan. Jadi opini merupakan asumsi seseorang, kesimpulan seseorang berdasarkan analisisnya. Jadi opini ini tidak bisa sesuai dengan fakta. Teologi itu juga bukanlah sebuah pengalaman-pengalaman religius kita dengan Tuhan, atau bukan berarti salah. Bukan berarti teologi itu tidak menyerahkan unsur experience atau pengalaman-pengalaman. Bukan berarti tidak menyertakan unsur pemikiran. Bukan, tetapi teologi ini tidak boleh dibangun hanya berdasarkan opini kita atau dibangun berdasarkan pengalaman kita. Sebab antara manusia dengan Tuhan ada knowledge gap. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terhampiri, sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan dari pendekatan manusia saja. Jadi dalam hal ini teologi itu bukan opini manusia tentang Tuhan, bukan hanya sekedar pengalaman manusia dengan Tuhan, tetapi teologi itu adalah studi atau pelajaran tentang wahyu Tuhan mengenai dirinya kepada manusia. Jadi ada pernyataan di sana, ada juga relevan di sana, ada pembukaan selubung di sana. Tanpa pembukaan selubung, tanpa penyataan, kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang benar, dan kita tidak bisa mendapatkan pengalaman persekutuan yang benar pada Tuhan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari teologi, yaitu teologi itu adalah pengetahuan dari Tuhan yang diwahyukan dalam Alkitab, diterima oleh iman, dan dirumuskan secara sistematis, dikembangkan melalui kemampuan kodrati manusia dalam pimpinan Roh Kudus. Maka ada beberapa poin penting yang akan saya berikan dan yang harus kita ketahui bahwa 1. Teologi merupakan pengetahuan dari Tuhan. 2. Alkitab adalah sumber utama, asli, dan teologi yang tidak memiliki dasar Alkitab bukanlah merupakan kebenaran teologi. Yang ketiga adalah teologi merupakan suatu jenis pengetahuan yang berbeda dengan pengetahuan lainnya. Yang keempat adalah teologi merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan. Jadi teologi bukanlah hanya sekedar wahyu, pengetahuan supranatural, bukan hanya sekedar itu. Tetapi teologi itu juga ada proses manusiawi yang ada di sana. Proses berpikir, proses empirik, proses penyelidikan. Ada proses berpikir, proses empirik, proses penyelidikan, sehingga dalam kita mengembangkan atau membangun teologi, maka kita harus mempunyai kemampuan natural, supranatural, dan harus kita gunakan secara seimbang dan kita bisa lakukan secara lengkap. Yang kelima adalah
Teologi merupakan suatu jenis pengetahuan yang dapat dipahami dengan prakondisi beriman. Artinya, tidak mungkin kita belajar teologi tanpa beriman. Mengapa? Sebab kalau orang tidak beriman, maka akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah dia tidak mau, dan yang kedua adalah dia tidak mampu. Jadi dengan teologi, orang yang beriman adalah orang yang mau dan mampu untuk belajar dari Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.